Bab 3420. Rumor menyebar di mana-mana. Namun, begitu Erikin menoleh, para pengawal yang sedang menonton ini buru-buru menyelinap pergi, tetapi melihat ekspresi mereka sedikit aneh dan semangat. Ketika teringat sesuatu, ekspresi Erikin menjadi murung. Sepertinya tidak boleh membawa Kailin Song ke kamar di tengah malam. Meskipun bisa menghindari omong kosong gadis harimau ini, tetapi tengah malam tidak cocok. Sedikit sakit kepala, masalah ini benar-benar semakin kacau. Tetapi masalah Kailin Song hanyalah sebuah episode. Erikin mengetahui bahwa Istana Bintang di Kingsu tidak memiliki banyak koin roh. Dia juga tidak ingin Mita yang terus bantu dirinya meminjam sedikit dengan Kailin Song untuk keadaan darurat dulu. Setelah berlatih sepanjang malam, dirinya mendapatkan beberapa pengetahuan tentang beberapa teknik tubuh Taois tiada taraf. Pada hari kedua, Erikin pergi ke aula utama sesuai rencana untuk melanjutkan pelatihan obat di Kingsu. Begitu memasuki pintu, Erikin sudah mendengar beberapa pelatihan obat sedang berbicara. Apakah kalian sudah mendengar semalam Raja Obat Ruang Benda Berharga mengumumkan bahwa harga semua rumput ajaib, rumput roh meningkat 50%, beberapa rumput ajaib langsung kosong, katanya ada kekurangan rumput ajaib menjelang rapat terbesar. Aku juga baru tahu saja. Raja Obat Ruang Benda Berharga terlalu jahat. Dirinya memiliki kekuasaan sehingga menaikkan harga sesuka hati. Iya, sayangnya jumlah produksi rumput ajaib di Kingsu kita terlalu sedikit. Banyak rumput ajaib dikendalikan oleh Raja Obat Ruang Benda Berharga. Tidak beli juga tidak bisa, kali ini benar-benar akan diperas habis-habisan. Tuan Qin. Ketika melihat Erikin masuk, para pelatihan obat segera menghentikan pembicaraan dan membungkuk pada Erikin. Selanjutnya, Erikin melanjutkan penjelasan tentang cara pemurnian obat, serta beberapa masalah dari berbagai kultivator. Karena para pelatihan obat yang datang ke sini tidak akan seperti para kultivator yang campur-campur di alun-alun sebelumnya, sehingga Erikin menjelaskan prinsip-prinsip pemurnian obat yang lebih dalam. Para kultivator mendengarkannya, mereka juga bertanya pada saat bertemu masalah. Meskipun terdapat ruang untuk pemurnian obat, tetapi pengalaman Erikin jauh lebih sedikit daripada semua orang yang hadir. Meskipun ada beberapa masalah dirinya bisa mengerti, tetapi belum benar-benar berpikir ke arah itu dan mencoba memurnikan obat. Setelah puluhan kultivator berdiskusi satu sama lain, semua orang secara alami mendapatkan banyak ilmu. Mereka lebih mengagumi Erikin, dan Erikin merasa dirinya juga mendapat banyak ilmu. Pada siang hari, Mita Yan memanggil Erikin keluar. Erikin, maaf, rumput ajaib yang kamu mau, Istana Bintang telah mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa mendapatkannya. Apakah karena situasi Raja Obat Ruang Benda Berharga? Erikin berkata sambil mengerutkan kening. Berapa macam yang kurang? Rumput ajaib yang kamu butuhkan ada 10 macam, lalu ada 5 macam yang kurang, kata Mita Yan. Menurutku hal itu agak aneh. Karena rapat terbesar akan diadakan setiap 2000 tahun sekali, tidak peduli apakah Raja Obat Ruang Benda Berharga atau toko dagang lainnya, mereka akan mempersiapkan barang-barang yang cukup untuk pemurnian sejak awal, dan sebelumnya Raja Obat tidak pernah mengalami situasi seperti ini, Mita yang menjelaskannya. Dan banyak rumput ajaib yang kurang kali ini tidak termasuk populer, tetapi hanya tipe yang kamu butuhkan untuk pemurnian obat saja. Maksud dari Tuan Istana adalah lawan mengetahui rumput ajaib yang aku butuhkan, jadi mereka sengaja melakukan demikian. Erikin menyipitkan matanya, ekspresinya mengalami perubahan. Dirinya dan Sandi Han bertengkar sebelumnya, sekarang rumput ajaib yang dibutuhkan dirinya untuk memurnikan obat tiba-tiba tidak cukup.
Bisa jadi, karena beberapa jenis rumput ajaib yang kamu inginkan tidak hanya mahal saja, tetapi Istana Bintang kami tidak pernah membelinya. Sandi Han mungkin menebak hal itu berkaitan dengan kamu. Yang paling penting adalah banyak rumor yang tiba-tiba muncul di Kingsu hari ini. Rumor apa? Tanya Eric Qin. Banyak sekali, kamu lihat sendiri. Mita Yan memberikan sebuah slip giok kepada Eric Qin. Eric Qin mengambilnya, kerohaniannya tersapu, matanya langsung menjadi tajam. Aku menindas Gabriel Zeng, menghancurkan mansionnya secara paksa demi merebut hartanya, bahkan menghancurkan tubuh Taoisnya, menangkap jiwa dewa dan menyiksanya, lalu memaksanya untuk mengaku telah mengkhianati Kingsu. Dalam rumor ini, sepenuhnya mendeskripsikan Eric Qin sebagai orang yang terobsesi dengan keuntungan, menindas Gabriel Zeng demi kepentingan sendiri. Dan hal yang dilakukan Gabriel Zeng untuk menyakiti Kingsu menjadi dirinya yang menjebak. Aku merayu Tuan Istana Yan menggunakan penampilanku yang gagah, membiarkan Tuan Istana Yan terjerumus ke dalamnya, sehingga mengambil alih kekuasaan Istana Bintang, bahkan mengkhianati Kingsu demi kepentingan Istana Bintang. Kata-kata ini menghina Ketua Paviliun Han Raja Obat Ruang Benda Berharga, bahkan memukulinya dengan parah, menyebabkan kekacauan di Raja Obat Ruang Benda Berharga. Persediaan rumput ajaib Kingsu terjadi masalah. Bahkan, ada rumor klan iblisku mengirim mata-mata tinggal di Kingsu tidak akan membahayakan Kingsu. Eric Qin melihat begitu banyak rumor sekaligus. Di antaranya ada yang benar dan ada yang salah, tetapi semuanya mengandung sedikit dari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Semuanya sangat kejam. Rumor ini sudah beredar sejak kemarin sore, dan sudah menyebar ke banyak kota dalam sekejap. Sekarang sumbernya belum ditemukan, kata Mita Yan dengan nada suara yang dingin. Hal semacam ini tidak akan menyebar sendiri, di balik layar pasti ada pelakunya. Longsu Istana Bintang dan Raja Obat Ruang Benda Berharga benar-benar tidak tahu malu. Eric Qin juga menunjukkan senyuman yang dingin. Jika desas-desus yang mendadak ini benar-benar dibuat-buat, maka orang-orang yang bijaksana dapat melihatnya secara sekilas, tetapi berita ini ada yang salah dan ada yang benar, tampaknya telah mempersiapkan untuk waktu yang lama, dan sudah lama berencana untuk menstigmatisasi dirinya. Selain Yudi Raying dan Sandi Han, Eric Qin tidak bisa memikirkan orang lain lagi. Namun, orang-orang ini masih tahu batas. Tidak mengungkapkan identitas asli Mita Yan, tentu saja Yudi Raying mengetahuinya, dan Sandi Han mungkin tidak tahu. Ada juga masalah kultivator wilayah asing, rumor itu tidak disebutkan. Aku telah menginstruksikan para tetua Istana Bintang untuk menekan hal-hal ini, pada saat ini belum menyebar di Longsu, tetapi jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, pasti akan menyebabkan banyak gosip, kata Mita Yan. Mata Eric Qin menyipit. Beberapa rumor hanya sederhana fitnah saja, hal itu tidak masalah. Yang paling penting adalah dua rumor diantaranya adalah membunuh secara ideologis dan psikologis. Yang pertama adalah mengatakan bahwa dirinya merebut harta Gabriel Zeng. Hal itu berarti mengatakan Gabriel Zeng sebagai korban, jangankan dirinya sendiri, bahkan Istana Bintang di Kingsu juga akan mendapatkan kritikan pada masa depan ketika mengumpulkan ini. Yang kedua adalah dirinya yang menyebabkan masalah persediaan rumput ajaib di Kingsu. Sekarang banyak rumput ajaib yang harganya naik maupun kehabisan stok. Para pelatihan obat Kingsu pasti akan marah pada dirinya ketika mengetahui hal ini. Mereka akan mengira Eric Qin menyebabkan mereka menghabiskan banyak koin roh, bahkan tidak bisa membeli rumput ajaib. Pertama-tama, menghentikan dirinya membeli rumput ajaib, memurnikan tubuh Taois pil tiada taraf, kemudian berbagai rumor muncul satu demi satu. Apakah ini yang Sandi Han katakan?
trik yang ingin membuat dirinya menyesal. Benar-benar cukup menyeramkan. Erik Qin, aku bisa membawa kepala suku Li dan ketua sekte Zhu untuk gabung menjelaskannya. Berdasarkan identitas kami bisa membuktikan bahwa kamu tidak salah, kata Mita Yan dengan sungguh-sungguh. Aliansi tiga kekuatan utama di Qingzhou berarti mewakili kekuatan terbesar di Qingzhou memihak Erik Qin. Tidak perlu, Tuan Istana, momentum kalian terlalu kuat, sebaliknya akan mengacaukannya, minta beberapa kultivator yang tidak memperhatikan rumor itu memperhatikan hal-hal ini. Lagi pula lawan berani melakukan ini, mungkin sudah menebak reaksimu. Erik Qin berkata sambil menggelengkan kepala. Bersambung.